Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bergabung di mata kuliah filsafat nilai di kode mata kuliah FN002. Harap dicatat untuk mata kuliah dan juga kode mata kuliah. Kemudian kita akan membahas di bab pengantar filsafat nilai. Ini merupakan pertemuan pertama kita. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Indra Gunawan, tempat tanggal lahir di Bandung 16 Februari 1992. Kemudian untuk kontak yang dapat dihubungi bisa di email ataupun di telepon yang terhubung dengan WA. Kemudian untuk publikasi silakan bisa di searching di Google dengan keyword Scholar Indra Gunawan MPD. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana kajian filsafat nilai dengan realitas sosial di masa kini. Bagaimana kondisi dunia saat ini sedang digempur oleh era revolusi industri 4.0, kemudian post-truth era dan juga globalisasi, yang dimana dampak dari masifnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini akan berimplikasi atau memiliki dampak kepada nilai. Seumpamanya di era revolusi industri 4.0. Seumpamanya semua ini menjadi serba otomatisasi, kemudian ada juga robotisasi, yang dimana nilai-nilai kemanusiaan mulai tergerus yang diistilahkan dengan dehumanisasi. Kemudian post-truth era, informasi yang begitu luas yang sampai dikenal dengan abad matinya kepakaran, yang dimana seorang pakar ini bisa diputarbalikan oleh seseorang yang anonimus. Jadi di sini di post-truth era ini nilai-nilai kebenaran itu harus dijunjung tinggi, karena dimana di post-truth era ini kebenaran kerap kali ditentukan oleh likes and dislikes. Kemudian globalisasi. Globalisasi di sini juga menggugurkan atau mendegradasi nilai-nilai lokal yang ada di suatu negara atau suatu wilayah, karena dalam era global ini dikenal dengan global village atau kampung global, di mana masyarakat dunia saat ini tidak mengenal lagi batas-batas antar suatu wilayah ataupun suatu negara, semuanya terhubung menjadi satu. Kemudian kita lanjut kepada nilai. Nilai itu adalah suatu keistimewaan, keunggulan yang dianggap baik sehingga ia dihormati, dihargai ataupun ditinggalkan. Kemudian dari nilai-nilai tersebut menjadi suatu motif manusia dalam melakukan suatu tindakan atau tindak tanduk manusia berdasarkan dari nilai yang ia yakini ataupun yang dia anut. Baik, kita lanjut kepada 3 pokok bahasan filsafat nilai. Jadi 3 pokok bahasan filsafat nilai itu bukan hanya sekedar membahas tentang etika, tetapi logika, etika, dan estetika. Logika berkaitan dengan nilai benar atau salah, etika berkaitan dengan nilai baik dan buruk, dan estetika nilai indah dan tidak indah. Meskipun seumpama ini terlihat seperti pembahasan yang terpisah, tetapi satu sama lain ini terhubung dalam satu bahasan besar, yaitu tentang nilai. Kemudian dari sini kita bisa lihat manfaat mempelajari filsafat nilai. Yang pertama itu kita dapat mampu mengenali nilai diri, orang lain, dan lingkungan. Dengan mampu mengenali nilai diri, kita akan tahu apa tujuan kita. Kemudian mengenal nilai orang lain, kita bagaimana menghargai nilai-nilai keyakinan orang lain yang nanti akan tumbuh, nilai respect, nilai sopan santun, nilai saling menghargai, dan nilai toleransi. Kemudian juga nilai lingkungan. Nilai lingkungan ini agar kita tidak terlalu mengedepankan keakuan yang tinggi, sehingga kita ini mampu berbaur dan menciptakan suatu harmonisasi dengan lingkungan. Kemudian juga dapat juga meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup karena sejatinya hidup ini adalah merupakan suatu masalah. Bagaimana cara menangani suatu masalah tersebut? Ya tentu harus dibarengi dengan nilai-nilai yang kuat di dalam diri. Kemudian ada juga suatu istilah dari Daniel Goleman bahwa IQ saja tidak serta-merta cukup untuk mampu sukses kehidupan di dunia, tetapi ada juga faktor lain seumpama emotional intelligence. Jadi emotional intelligence ini dapat diolah dengan mempelajari filsafat nilai.
yang kemudian nanti pada akhirnya mampu memecahkan permasalahan dan mengambil tindakan yang bijak. Karena dalam filsafat nilai sendiri kita belajar tentang aliran, tentang pandangan, yang kemudian nanti kita dituntut untuk membuat suatu formula dalam memecahkan masalah tersebut, yang pada akhirnya ketika formula tersebut diramu secara holistik dan komprehensif, maka akan dekat dengan kebijaksanaan. Nah, kemudian juga filsafat nilai ini karakteristik ilmunya adalah melekat pada setiap ilmu, yang dimana kita ketahui bahwa salah satu syarat disiplin ilmu bisa berdiri yaitu memenuhi 3 syarat filosofis, dan salah satunya adalah aksiologi di samping ontologi dan juga epistemologi. Nah, oleh sebab itu ketika mempelajari filsafat nilai ini pasti nanti akan bertemu dengan ilmu-ilmu yang lain, karena memang ketika berbicara tentang suatu ilmu tersebut itu pasti pada akhirnya akan dihadapkan kepada bingkai sosial yang luas dan juga kompleks, kemudian pada akhirnya akan dihadapkan dengan nilai-nilai. Untuk perkuliahan cukup sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, kita menggunakan teknik dari think, pair, and share. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun teman-teman memiliki informasi tambahan, silahkan kita diskusikan di forum LMS. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.